Sejumlah oknum aparatur sipil negara di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung diduga melakukan penganiayaan terhadap sesama ASN alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN. Berdasarkan informasi yang diterima, ada 6 korban yang dianiaya oleh sekitar 10 orang. Penganiayaan tersebut diduga karena ke-6 alumni IPDN Angkatan 30 itu keluar dan tidak mau mengikuti kontingen. Yang cewek suruh pulang, yang di orang 5 ini ditahan di dalam ruangan. Yang orang 5 ini yang kena permak, tapi yang ponakan saya yang paling parah. Pada hitam sini dada sampai pingsan, sekarang ada lagi di rumah. Dihajarnya pakai apa, Bang? Kalau pengakunya dikeroyok. Saat dimintai keterangan, Inspektur Provinsi Lampung Freddy mengatakan pihaknya baru mengetahui adanya penganiayaan tersebut dan saat ini tengah melakukan penelusuran dan memintai keterangan pihak yang terlibat. Freddy mengatakan jika nantinya ditemukan bukti adanya penganiayaan tersebut, maka pelaku bisa dikenakan sanksi disiplin sementara. Sedangkan untuk sanksi pidana menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Saat ini polisi masih menyelidiki kasus penganiayaan alumni IPDN yang diduga dilakukan oleh Kabid BKD Provinsi Lampung, Denny Rolin Zabara. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Denis Arya Putra membenarkan peristiwa tersebut. Pihaknya juga telah menerima laporan dari korban. Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung, Denny Rolin Zabara, disebut menjadi orang pertama yang melakukan pemukulan terhadap alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang sedang melakukan magang di BKD. Salah satu perwakilan keluarga korban bernama Dewi mengatakan keponakannya yang bernama Farhan saat ini tengah dirawat di RSUD Abdul Muluk dan sedang menjalani perawatan secara intensif. Dewi juga mengatakan jika keponakannya tidak mengetahui alasan dari para seniornya melakukan penganiayaan. Diketahui korban baru magang selama 1 minggu di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung. Mungkin menindaklanjuti dari laporan dari salah satu orang tua yang kita indikasikannya dilakukannya ada penganiayaan oleh salah satu oknum ASN yang di BKD ini. Gitu. Namun untuk kelanjutannya nanti proses apapun juga akan ditindaklanjuti oleh Bukabar. Ya, kita kan tidak tahu juga sekarang. Beliau nanti akan ke sana setelah nanti kita menyampaikan seperti ini, kita juga akan mengetahui apa yang kedatangannya daripada pihak kepolisian. Itu penegasan bahwa Pemprov Lampung dalam hal ini kooperatif dalam proses penegakan hukum. Oh iya, kita kooperatif justru dengan menerima mereka, termasuk juga tindak lanjut, termasuk juga dari Bukaban juga berusaha untuk menghubungi orang tua daripada yang dikatakannya terindikasi teraniaya untuk kita melakukan pendekatan. Itu adalah suatu bentuknya pihak dari Pemprov juga yang dilakukan oleh Bukaban. Apapun juga ini mungkin kita anggaplah suatu hal yang musibah ya, kejadian suatu musibah yang kita tidak mendiamkan. Termasuk kalau ada yang katanya masuk rumah sakit apa semua juga sudah ditangani dengan baik juga, tapi sesuai dengan prosedur. Ya. Informasi Pak yang kita terima Pak terlibat salah satu kabit itu gimana? Ya, jadi begini, ini indikasi bahwa kita anggap bahwa itu dia adalah suatu oknum. Ya, oknum yang ada di BKD ini dan akan ditindaklanjuti oleh pihak inspektorat. Ya kan, apapun juga, dan kita juga menghargai proses hukum apabila memang tadi dikatakan kalau orang tuanya melapor, kemudian tadi dari pihak polisian datang, kita menghormati. Dan inilah proses yang sekarang kita lakukan, bahwa kita juga tidak akan menutupi semuanya. Tetapi karena ini adalah ASN, apapun juga pihak dari APID, ya, pengawasan secara internal, itu akan melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan ataupun pada siapapun yang ada terlibat. Bang, kalau penyebabnya sendiri apa sih? Sebetulnya begini, yang dari indikasi dari laporan yang ada untuk sementara ini adalah kalau namanya mereka ini kan sistem akademi ya, sistem akademi di situ ada Jiwakop, ya kan, Jiwakop nih kayak sepertinya ini adalah utusan dari Lampung supaya mereka ada suatu jiwa bahwa pengabdian di sini itu betul-betul menunjukkan kita pembinaan, ya istilahnya pembinaan untuk menguji jiwa kop, kemudian untuk meningkatkan bahwa rasa kecintaan daripada suatu daerah supaya nanti ke depan kamu melakukan kerja yang baik. Akademi yang Anda maksud itu IPDN. Mereka itu sesama IPDN. IPDN, ya mereka ini kan namanya IPDN. Junior senior. Iya. Tapi itu emang diperbolehkan sampai terjadi kasus penganiayaan. Gimana? Pemukulan itu. Apakah diperbolehkan Pak? Nah, gini, kalau seperti pemukulan itu tidak boleh. Apapun juga tidak. Ini kan dari oknum, kita belum tahu secara mendetail, ya, secara detail. Ke kami
Tadi mengatakan bahwa dilakukannya pembinaan dengan lakukan push up, ya kan, sesuatunya. Nah, yang lain lebih dalam lagi, ini akan ditindaklanjuti oleh pihak inspektorat. Kalau nanti dari pihak kepolisian itu akan ditindaklanjuti. Nanti setelah proses itu baru kita bisa menyampaikan. Tadi bahwa kita kan sekarang lagi mempelajari juga. Pada prinsipnya yang sudah dilakukan itu artinya kan tidak sesuai ya dengan aturan, apapun hasilnya nanti kan harus sesuai dengan aturan yang akan kita tidak lanjuti. Bu, tapi bener lagi magang di sini ya, Bu? 5 orang. 5 orang yang korban ini. Di PDN itu. Setelah ini saya juga lagi mencari informasi korban-korbannya siapa gitu, kita belum lengkap. Tapi untuk oknum itu memang kabak di sini, kabit atau kabak di sini Bu ya? Terduga pemukul. Untuk sementara proses ya, Bu ya. Bu, Kalau untuk ini Bu, posisi untuk kabaknya apakah kita nonaktifkan atau seperti apa Bu? sementara. Untuk proses hukumnya Bu ini bukan? Masih berjalankan proses hukumnya atau seperti apa Bu? Ya kita lihat nanti, kan kita belum sampai ke situ. Kita lihat dulu nanti kasusnya seperti apa, indikasinya seperti apa. Bu, tapi kalau terbukti itu ada pemecatan nggak sih, Bu? Kira-kira sanksinya berat ya, Bu ya? Sesuaikan perundang-undangan berlaku. Semua terduga pelaku itu dinas di sini semua ya? Kan belum tahu siapa pelakukan. Yang 6 orang, yang di orang ini, yang cewek suruh pulang, yang di orang 5 ini ditahan di dalam ruangan. Yang orang 5 ini yang kena permak, tapi yang ponakan saya yang paling parah. Pada hitam sini dada sampai pingsan, sekarang ada lagi di rumah. Dihajarnya pakai apa, Bang? Kalau pengakunya dikeroyok. Dikeroyok. Enggak, maksudnya ada alat bantu nggak selain pakai tangan apa-apa? Nah, pakai tangan, pakai kaki. Pakai kaki. Iya. Posisi pakai kaki itu pakai sepatu ya? Pakai sepatu Pak. Sepatu PDH ya? Kurang jelas apa? Infonya ditutup mata saat penganiayaan, benar nggak? Benar kata dia, memang ditutup Pakai- matanya. Ya sampai ponakan saya ada angkat tangan gini kena napasnya habis Pak. Masih dia hantem doang. Yang ngerat berapa orang, Bang? Lebih kurang banyak Pak, dia nggak ngitung, dia nggak nyadar sendiri. Ada Pak. puluhan orang nggak? Sekitar itu Pak, 8 orang atau 10. Awal mula pengeroyokan itu karena apa sih, Pak? Penyebabnya sih. Penyebabnya? Nah, kalau itu nanti kita jelaskan lagi antara satu ke rumah sakit aja biar lebih jelas biar Tapi yang Allah jelas benar. untuk kondisi ponakan Bapak sendiri gimana sekarang? Sekarang udah bisa bicara Pak. Sekarang di mana, Di Pak? rumah sakit umum. Jadi yang dikerok itu yang paling parah ponakan Bapak itu? Iya. Abdul Muluk apa Sakrodipo, Abdul Pak? Muluk. Siapa namanya, Pak, ponakannya, Pak? Farhan. Farhan. Di dinas mana? Ya, sebenarnya masih magang di sini. Oh, masih magang di BKD. Lulusnya tahun berapa sih, Pak? Baru tahun ini. Oh, tahun kemarin. Tahun ini lulusnya. Iya, tahun ini. Udah magang. berapa bulan di sini magang, Pak? Lebih kurang sekitar 1 minggu. Oh, baru 1 minggu. Jadi lulus itu penempatan magang langsung. Magang di sini. Baru wisuda ke tanggal kemarin. Jadi semalam itu kejadiannya, Pak ya? Sekitar jam 9 jam 10. Malam. Pak, si Farhan umurnya berapa Pak sekarang? Lebih kurang sekitar 18-19 Oh, 19 20 tahun ya. Kalau boleh tahu nama Bapak? Pak Edi Sahri Selaku dari Pak pihak dari pihak korban si Farhan. paman korban ya. Paman korban. Nah, terkait kejadian ini langkah yang akan diambil Kedepannya, Pak? Laporan ke Polres belum? Sudah. Oh, sudah laporan. bikin laporan Ya, tadi malam memang langsung ada kanit 3 yang dia belum Termasuk jadi- abang yang laporan. bukan saya, orang tuanya. Oh. Saya tadi ditelepon apa itu ponakan saya, temuin wartawan satu, tolong giring ke biar lebih jelas, biar dia cerita sama korban di rumah sakit umum. Nah, itu dia. Maka saya langsung ke sini. Dari Bandar Lampung, Ria dan Andrius, Kompas TV melaporkan.